Haleluya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, bertemu kembali dengan saya, Pendeta Naik Sumorang, di dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan sebab kami dapat bertemu di dalam persekutuan, di dalam firman Tuhan pada hari ini. Ya Tuhan, bersabdalah Engkau kepada kami semuanya dan berikan kami hikmat bijaksana untuk kami dapat menerima dan melakukan sabda Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari Minggu yang bahagia ini dari kitab Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 14. Saya membaca kepada Bapak dan Ibu, demikian sabda Tuhan kepada kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang sedang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan Allahmu. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mendengarkan suatu sejarah daripada Paskah. Paskah orang-orang Israel yang
Artinya adalah mereka akan melewati hari-hari mereka yang kelam di tanah Mesir. Mereka akan dibawa keluar dari tanah Mesir. Mereka akan dituntun oleh Tuhan Allah melalui hambanya Musa keluar dari tanah Mesir. Mereka akan menikmati pembebasan dari perbudakan itu. Paskah adalah suatu peristiwa di mana Tuhan akan menghukum bangsa Mesir yang selama ini telah menjadikan bangsa Israel sebagai budak. Tuhan mendengarkan rintihan penderitaan dari orang-orang Israel selama mereka diperbudak oleh bangsa Mesir. Bangsa Israel diperbudak sekitar 400 tahun di Mesir. Dan selama itu mereka ditekan, dipekerjakan secara kasar. Bahkan anak-anak mereka, setiap anak laki-laki yang lahir, dibunuh untuk menekan jumlah bangsa Israel yang semakin bertambah. Ada ketakutan dari bangsa Mesir ini bahwa bangsa Israel akan menjadi bangsa yang besar, yang terus berkembang biak, yang akan melebihi jumlah daripada penduduk Mesir itu sendiri. Dan mereka takut bangsa Israel akan mengalahkan mereka dan justru menjadi penguasa di tanah Mesir. Itu sebabnya mereka melakukan penekanan, penindasan, dan berbagai tekanan-tekanan agar bangsa Israel tetap menjadi budak mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Allah tidak mengendaki perbudakan. Allah mendengarkan rintihan bangsa Israel. Bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan yang memang telah dijanjikan akan menjadi bangsa yang penuh dengan berkat dan melaluinya bangsa-bangsa akan diberkati. Allah mengendaki bangsa Israel dibebaskan. Berulang kali Allah melalui hambanya Musa melakukan berbagai mujizat agar Firaun membebaskan bangsa Israel, membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Namun Firaun tidak mau melakukannya. Dan ini adalah terakhir sekali di mana Tuhan akan melakukan mujizat yang besar, di mana Tuhan akan memaksa bangsa Mesir membebaskan bangsa Israel. Tuhan melakukan satu hukuman yang besar kepada bangsa Mesir, yakni semua anak sulung bangsa Mesir akan mati. Demikian juga dengan semua anak-anak sulung dari binatang-binatang mereka akan mati. Dan itulah yang akan memaksa Firaun dan bersama dengan semua orang-orang Mesir akan menyuruh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tangan Tuhan menekan bangsa Mesir agar dapat membebaskan bangsa Israel. Tuhan turut merancang perkara ini. Dan itu sebabnya Tuhan mengatakan agar bangsa Israel melakukan suatu Paskah, yakni mengorbankan seekor anak domba atau anak kambing, di mana anak domba dan anak kambing ini akan dikorbankan dan darahnya akan dibaluti di tiang pintu dan di soto rumah mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dikatakan di dalam teks kita supaya orang-orang Israel melakukan ini pada bulan pertama di tiap-tiap tahun. Tentu bulan yang dikatakan ini adalah bulan Nisan. Dan bulan ini bagi kita adalah bulan Maret.
bulan Nisan atau bulan Maret inilah dimulai untuk melakukan perayaan Paskah, di mana perayaan Paskah ini sebagaimana dituliskan oleh kitab Keluaran pasal 12 akan menjadi perayaan yang terus tiap tahun dirayakan oleh bangsa Israel untuk mengenang bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari tanah Mesir. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, cerita ketika mereka memulai Paskah yang pertama ini adalah suatu keadaan di mana mereka membuatnya dengan ketergesa-gesaan, bahwa mereka mengolah anak domba itu bukan sebagaimana mereka mempersiapkan suatu makanan yang diolah sedemikian baiknya, yang dipersiapkan sedemikian baiknya. Mereka harus memanggang anak domba itu utuh dengan kepalanya, betisnya, kakinya, bahkan sampai dengan isi perutnya. Mereka panggang, mereka bakar. Dan mereka juga akan menikmati roti yang tidak beragi, roti yang dipersiapkan seadanya dengan keadaan tergesa-gesa. Lalu mereka juga memakan sayur yang pahit sebagai suatu lambang bagaimana mereka menderita, ditekan, mengalami kepahitan-kepahitan di sana. Dan mereka juga menyiapkan air garam sebagai tanda air mata penderitaan. Saudara-saudara yang kekasih, semua yang dilambangkan di sini bahkan dilambangkan dengan ketergesaan untuk menunjukkan bahwa Tuhan melakukan pembebasan kepada mereka sesuai dengan hak Tuhan. Di dalam ketergesaan mereka harus keluar secepatnya dari tanah Mesir. Hendaklah pinggangmu berikat, kasutmu pada kakimu, tongkat di tanganmu, dan buru-burulah kamu memakan. Itulah sejarah Paskah yang mula-mula. Mereka harus memakan jamuan Paskah itu dengan buru-buru, dengan pinggang yang berikat, dengan kaki yang berkasut, dan dengan tongkat yang menunjukkan bahwa mereka siap untuk meninggalkan Mesir dengan tergesa-gesa. Karena Tuhan akan melakukan hukuman yang sangat dahsyat kepada bangsa Mesir, yang ketika itu menjadi bangsa yang menindas mereka dengan semena-mena. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, Paskah adalah lambang kebebasan. Dan Paskah adalah pekerjaan Tuhan, di mana Tuhan mendengarkan setiap orang yang ditekan, setiap orang yang menderita, setiap orang yang diperhamba, setiap orang yang diperbudak dan tidak diakui kemerdekaannya, kebebasannya, yang diperkosa hak-haknya. Tuhan mendengarkan orang-orang yang demikian. Dan Paskah adalah suatu jawaban dari Allah atas reaksi setiap orang yang berseru kepadanya di tengah-tengah penderitaan. Ketika orang-orang Israel yang telah mengalami penderitaan itu berseru kepada Tuhan, minta agar Tuhan membebaskan mereka dari tanah Mesir. Dan ketika Tuhan melihat telah cukup waktunya, telah cukup mereka di dalam penderitaan dan tekanan, Tuhan membebaskan mereka dengan cara yang ajaib, dengan cara yang daripada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, sebenarnya dilihat dari kemampuan dan situasi, tidak mungkin bangsa Israel akan dapat dibebaskan dari tangan perbudakan Mesir. Oleh karena Mesir adalah salah satu negara yang luar biasa kuatnya ketika itu. Mereka menjadi negara yang adidaya. Mereka mempunyai tentara
dan perlengkapan kesenjataan yang luar biasa. Sementara Israel hanyalah budak yang hanya tahu bekerja dan tidak mempunyai perlengkapan senjata apapun untuk dapat melawan. Tidak ada alasan, tidak ada logika, tidak ada sesuatu hal yang mungkin membuat orang Israel untuk bebas dari bangsa Mesir dengan situasi yang demikian. Tetapi ketika Allah berkehendak, maka tidak seorang pun yang bisa menghalangi kehendak Allah. Allah telah berkehendak bahwa bangsa Israel harus keluar dari tanah Mesir. Dan Allah telah berkehendak agar Israel menjadi bangsa yang besar, bangsa yang menyembah kepadanya, dan bangsa yang akan menjadi berkat kepada semua orang. Ketika Allah telah berkehendak demikian, maka bangsa apapun yang menekan orang-orang Israel ketika itu akan dikalahkan Tuhan, akan ditekan oleh Tuhan, dan akan diporak-porandakan oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bekerja di dalam bangsa Israel ketika bangsa Israel akan dibebaskan dari tanah Mesir. Tindakan Tuhan terhadap orang-orang Israel yang menjaga dan memeliharanya, yang membuat mereka keluar, inilah yang kita katakan sebagai satu anugerah perjanjian yang telah dikatakan oleh Allah kepada Abraham sebagai nenek moyang Israel. Allah memegang janjinya bahwa dia akan setia kepada perjanjiannya dan akan menjadikan keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar, bangsa yang merdeka, bangsa yang akan membawa berkat bagi semua orang. Diwujudkannya dengan cara yang luar biasa. Bangsa Israel dapat keluar dari tanah Mesir. Sekalipun mereka ada di dalam genggaman bangsa Mesir yang besar itu, mereka dapat melepaskan diri dari bangsa Mesir yang besar dan luar biasa kuatnya ketika itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, itulah kehendak Allah. Dan pasca itu menjadi sesuatu pertanda bahwa Allah mengasihi bangsa Israel dan membebaskan mereka dengan caranya. Berhubungan dengan Paskah Yahudi demikian, di dalam agama Kristen kita juga merayakan Paskah. Paskah dari Yahudi ini menjadi semacam tipologi, menjadi semacam gambaran untuk Paskah orang Kristen. Paskah orang Kristen adalah di mana Yesus membebaskan orang-orang yang berdosa agar orang yang berdosa diselamatkan. Yesus sendiri menjadi anak domba Allah yang dikorbankan. Yesus sendiri rela mati di kayu salib agar kita bebas dari tekanan-tekanan si iblis, dari penderitaan, dari dosa-dosa, dan kita boleh mendapatkan anugerah Tuhan, mendapatkan keselamatan yang selama-lamanya. Tentu Paskah kita sebagai orang Kristen, kita amati sebagai suatu peristiwa di mana Allah menghendaki orang-orang Kristen itu, menghendaki semua orang yang percaya itu selamat oleh karena kebaikan Tuhan semata-mata, anugerah Tuhan semata-mata, yakni anugerah atas kepercayaan kita bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Yesus adalah juru selamat kita. Setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, dia mengalami Paskah itu, yakni dia dibebaskan dari dosanya, dia dibebaskan dari tekanan dan penderitaan hukuman dosa itu, dari jeratan si iblis yang selama ini memperhamba manusia itu.
ketika kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya Tuhan telah memberikan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Inilah Paskah kita, di mana kita dilewatkan dari hukuman mati itu, dari kebinasaan itu, dari perbudakan dosa itu, dan kita dapat bangkit dan menjadi orang yang diberkati, orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang-orang Israel merayakan Paskah mereka setiap bulan Nisan, di bulan Maret, dan mereka merayakannya setiap tahun. Demikian juga dengan kita, orang-orang Kristen. Kita merayakan Paskah kita ketika kita merayakan kebangkitan Yesus dari kematian. Itulah Paskah kita. Kita merayakan Paskah kita, baik itu di bulan Maret atau di bulan April. Kita merayakannya setiap tahun. Kita mengenang bagaimana kebaikan Tuhan Allah yang telah memberikan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah bagi kita. Dan kita merayakannya oleh karena kita tidak lagi ada di dalam hukuman dosa, tetapi kita telah ada hidup di dalam anugerah Allah. Kita merayakannya dengan mengatakan kepada Tuhan bahwa hidup kita ini adalah hidup oleh karena pemberian Tuhan semata-mata. Tentu Paskah ini juga harus berdampak di dalam hidup kita. Ketika kita telah dilewatkan dari kematian, ketika kita sudah hidup di dalam anugerah, hidup kita harus meninggalkan dosa-dosa kita, meninggalkan kejahatan kita, meninggalkan hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang jahat, di dalam perbudakan dosa. Kita harus hidup di dalam kebenaran Allah dan kebaikan Allah. Orang yang telah melewati Paskah adalah orang-orang yang telah diselamatkan Allah, dan orang yang telah diberikan kemenangan melalui Yesus Kristus yang telah bangkit. Maka hidupnya adalah untuk Yesus. Hidupnya harus memuliakan Yesus. Hidupnya harus berpadanan dengan firman Tuhan yang diucapkan oleh Yesus di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita telah dilewatkan dari perhambaan itu, bukan oleh karena kemampuan kita, bukan oleh kebaikan kita, bukan oleh kesanggupan kita mengalahkan kuasa-kuasa dosa itu. Kita orang tak berdaya. Kita tidak mampu melewati itu semua. Sama seperti orang-orang Israel tidak akan mampu bebas dari tangan Mesir. Sebab tangan Mesir jauh lebih berkuasa dan kuat. Kita juga tidak mampu melewati dosa-dosa dan kuasa-kuasanya. Kita tidak mampu mengalahkannya. Tetapi karena kebaikan Tuhan, kita telah menerima anugerah yang besar. Kematian Yesus Kristus, itulah anugerah bagi kita yang telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita bersyukur kepada Yesus dan kita hidup untuk Yesus baik hari ini dan selamanya. Jauhkan perbuatan dosa, jauhkan segala hal yang dapat membuat kita kembali hidup dalam perbudakan dosa, tetapi biarkan kita melakukan kebenaran dari Allah sebagai tanda hidup yang telah menerima anugerah dari Allah. Kiranya Paskah di dalam hati kita setiap hari. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu bahwa kami mengalami Paskah di dalam Yesus Kristus. Kami dibebaskan dari kuasa dosa. Kami dimenangkan sehingga kami dibawa ke dalam kehidupan yang baru. Tuhan, biarlah kiranya kami boleh berguna bagi Tuhan, sebab hidup kami adalah hidup yang telah diberikan oleh Tuhan. Kemenangan kami telah ada di dalam Tuhan. Oleh karena itu, biarlah nama Tuhan saja dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam.